Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menyatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahla. Kata Nabi, jadilah engkau menjadi orang yang alim, mengajar. Kalau tidak menjadi orang yang mengetahui, yang mengajar, maka jadilah muta'allim, orang yang mau belajar. Kalau tidak mau menjadi muta'allim, yang mau belajar, maka jadilah orang yang mustami'an, orang yang senang mendengarkan. Au muhibban, kalau tidak menjadi yang kesatu, kedua, ketiga, maka jadilah orang yang muhibban, yang mencintai orang yang mengajar. Wala takun khamisan, dan janganlah engkau menjadi yang kelima. Kata Nabi, kalau sudah mu'alim bukan, muta'alim bukan, pendengar setia juga bukan, pencinta ilmu juga bukan, maka patahlah, hancur dia, binasa dia. Mari kita semua kita niatkan untuk belajar, khususnya Al-Fakir. Saya akan bacakan wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Minahus Saniyah. Ini kitab tasawuf. Minahus Saniyah, pemberian yang indah, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fahadihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini kitab merupakan wasiat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperuntukkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Dan wasiat ini bukan hanya berlaku kepada Sayyidina Ali saja, tetapi berlaku buat semua umat Islam. Jadi apa yang Nabi berikan kepada Sayyidina Ali, maka umat Islam juga berhak untuk menerima dan mengamalkan. Apa pesannya? Qala, Nabi berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi'il madi, qala telah berkata. Asal katanya qawala, diproses ilmu nahwu shorof menjadi qala, mu'tal ain. Qala yaqulu, yaqulu sedang berkata. Kalau qail yang mengatakan. Qala telah bersabda, telah berkata. Kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda, kalau manusia berkata, ngoceh ya. Kalau anjing, kucing. Nah, Rasulullah bersabda, da'ani, telah memanggilku. Siapa yang memanggil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhalautu, maka aku berseped, menyendiri, ma'ahu bersama Nabi, fi manzilihi, di rumah Nabi. Saya dipanggil Nabi, kata Sayyidina Ali, dipanggil, dibawa ke rumah, berada di rumah Nabi, berduaan. Fakhalautu, aku menyendiri, ma'ahu bersama Nabi. Lalu Nabi berkata, faqala, apa pesannya? Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya Ali, wahai Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihi salam. Wahai Ali,
kedudukan kamu dengan aku, kata Nabi, seperti Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Namun tidak ada nabi setelah aku. Seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka yang pantas menjadi nabi adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi tidak ada nabi. Rasulullah pernah mengatakan, ana madinatul ilmi. Aku ini gudangnya ilmu, kata Nabi. Wa Ali babuha. Sementara Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Jadi semua ilmu-ilmu lewat Sayyidina Ali. Pintunya ilmu, babuha. Gudangnya Rasulullah, pintunya Sayyidina Ali. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi, usika, aku berwasiat kepada engkau, wahai Ali, al-yauma, pada hari ini, al-yauma, khafidtaha, in anta khafidtaha, jika engkau dapat menjaga wasiat ini, ishta, maka engkau akan hidup hamidan, menjadi orang yang terpuji. Wamut syahidan, dan bila mana engkau menjaga wasiat ini, maka engkau matinya syahid. Wa ba'asakallahu yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat engkau dibangkitkan faqihan aliman, engkau tercatat sebagai orang yang alim, meskipun orang itu orang bodoh. Dia tidak tahu baca kitab kuning, nggak pernah menyantren. Kalau bisa menjaga wasiat ini, mengamalkan wasiat ini, maka orang itu matinya, hidupnya syahid, mut syahidan, ish hamidan wa mut syahidan, hidupnya mulia, matinya syahid. Begitu dibangkitkan jadi orang yang alim. Apa wasiatnya? Wasiatnya segini. Wasiat yang pertama, man akala, man bermula siapa orang, itu akala, telah makan siapa orang, al halala, akan makanan yang halal, sopa dinuhu, maka akan menjadi suci agamanya. Barang siapa memakan makanan yang halal, maka sopadinuhu, dan agamanya akan dijaga suci. Warukko qalbuhu, dan hatinya akan menjadi lembut, akan menjadi lunak. Walam yakun lidakwatihi hijabun, dan ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada hijab. Kalau dia berdoa sama Allah, tembus. Doanya tidak ada hijab. Laisa hijabun. Kenapa? Makannya halal, hatinya lembut, sama orang gak pernah seudon, gak pernah adu domba, tidak pernah ujub. Kenapa? Makanannya halal. Sopadinuhu warukko kolbuh, hatinya suci, lembut. Kalau orang hatinya lembut, hatinya bersih, makanannya halal, maka kalau punya mata dia, maka ngelihatnya yang halal-halal. Telinganya digunakan yang Allah ridho, mulutnya mengucapkan ya hal-hal yang Allah ridho. Semua anggota tubuhnya mengarah kepada yang positif, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Makanannya halal. Rukko qalbuh, hatinya suci. Kenapa orang itu matanya masih melihat hal-hal yang haram, telinganya sama, lisannya suka ghibah, menjelekkan orang, suudon, merendahkan orang, mencela, memaki, karena makanannya tidak halal. Kalau sudah makanannya tidak halal, maka matanya melihat yang haram-haram, telinganya mendengarkan yang haram-haram, lisannya mengatakan yang haram-haram, tangannya melakukan hal-hal yang haram, kakinya melangkahkan ke tempat yang haram-haram. Untuk ibadah berat. Kenapa? Makanannya tidak halal.
Rasulullah SAW berpesan, wahai Ali, makan yang halal. Sampai Imam Syafi'i itu ayahnya, ketika punya Imam Syafi'i, ayahnya itu suatu ketika pernah jalan di pinggir kali. Sepanjang kali itu jalan, tiba-tiba ada buah mengapung di atas kali itu, kemudian dimakan oleh ayahnya Imam Syafi'i. Setelah dimakan, menyesallah ayah Imam Syafi'i, lalu mencari siapa yang punya pohon ini, buah ini. Dicarilah oleh ayahnya Imam Syafi'i, akhirnya ketemu. Setelah ketemu, minta ridho Pak RT. Jadi merasa bersalah, ini buah ini kalau nemu di jalan kira-kira halal apa haram? Subhat ya, tidak jelas halal haramnya ya gitu ya. Akhirnya mencari. Kalau kita kan di jalan ya, buah mangga atau mancing di rawa ya kan, wah halal gitu kan. Ini buah ngapung di kali sampai dicari. Ini nggak nyinggung ya. Ini sampai ketemulah pemilik itu sambil minta ridhonya. Karena saking menjaga makanan yang subhat seperti itu, ayah Imam Syafi'i begitu lahir punya anak Imam Syafi'i usia 3. Imam Syafi'i di dalam perutnya 3 tahun. Begitu usia 6 tahun sudah hafal Quran. Kalau kita juz amma saja belum hafal. Yasin belum hafal. Waqiah juga belum hafal. Nggak apa-apa. Yang penting mau melaksanakan wasiat ini. Jadi makanan halal ini sangat berpengaruh sekali. Bisa mencerdaskan otak ya. Sehebat apapun, sebanyak ibadah apapun, tetapi kalau makanannya haram, mardud, tertolak. Selama 40 hari doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan haram itu banyak sekali. Ada yang cara perolehannya seperti dengan zalim, aniaya, mencuri, korupsi, jambret. Ada memang jenis makanan itu, zatnya yang memabukkan, yang menjijikan, lalat, semut, cacing, belatung, yang mempunyai apa ini? Ini kuku tajam, ya, yang hidup di 2 alam itu haram. Apalagi? Yang dilarang dibunuh, hewan yang dilarang dibunuh tidak boleh, haram. Kucing contohnya, hidup 2 alam contohnya, kodok, buaya, biawak. Nah kalau biawak ini ikhtilaf. Ada yang menyatakan kalau memang tidak jijik halal, tetapi kalau memang menganggap bahwa itu jijik, dia haram. Itu biawak. Ular berbisa ya. Binatang yang dicengkram, yang di apa itu? Mati sama binatang buas. Ya. Habis dicengkram. Haram. Ada teman makan, bagi dong. Nggak tahu nih teman ridho apa kagak nih. Main embat aja, itu bisa jadi haram. Apalagi makanan halal tetapi jadi haram. Contohnya makan sudah kenyang, makan udah kenyang, makan lagi nasinya halal, tetapi karena udah kenyang makan lagi, jadi haram. Selama 40 hari doanya tidak diterima oleh Allah SWT. Ibadahnya mardud karena makanan tadilah. Makanya Rasulullah berpesan sama Sayyidina Ali, hai Ali, man akala al halala sofa dinuhu wa ruqa qalbuh wa du'ahu mustajabun. Jadi, makanan halal, agamanya bersih, kuat, sempurna, hatinya lembut. Apalagi? Doanya tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Kuncinya makanannya halal. Ketika kita mau makan, berdoa. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, apa kata Nabi? Man akala, man bermula siapa orang itu akala telah memakan siapa orang as-subhata akan perkara subhat, istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuh. Wah.
Wahai Ali, barang siapa orang itu memakan hal yang subhat, maka agamanya menjadi subhat, remeng-remeng. Subhat itu tidak jelas kehalalan dan tidak jelas keharaman. Wa adlama qalbuh, dan hatinya akan menjadi gelap. Susah menerima kebenaran dari Allah, susah menerima nur dari Allah, susah mendengarkan nasihat-nasihat yang manfaat, ilmu-ilmu Allah, maka tidak akan masuk ke dalam kolbunya. Kenapa? Karena kolbunya menjadi subhat, disebabkan makanan yang subhat, apalagi yang haram. Wa dha'ufa waman akala, dan bermula siapa orang itu akala makan siapa orang al harama akan perkara yang haram, mata kolbuh, maka kolbuhnya akan menjadi mati, tidak berfungsi. Wa khuffa dinuh, dan menjadi ringan agamanya. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan keyakinannya menjadi lemah. Wa hajaballahu da'watahu, maka Allah akan menghijab doanya. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, kata Nabi, hai Ali, pesan Sayyidina Rasulullah, pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, barang siapa makanan yang haram, maka matinya menjadi mati, menjadi gelap. Wa khafadinuh, dan agamanya menjadi ringan, menjadi tipis keimanannya. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan keimanannya menjadi lemah, dan Allah akan menghalangi doanya. Artinya tidak diterima di sisi Allah SWT. Dia berdoa siang hari semalam, ibadahnya, doanya terus tidak putus-putus seperti wali, ya. Tetapi ketika makanannya haram, dia dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qallat ibadatuhu, dan sedikit sekali ibadahnya. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja dia tinggalkan. Dia tidak takut meninggalkan perintah-perintah Allah. Misalnya meninggalkan puasa, sholat subuh kesiangan, zuhurnya telat, ya. Berat melakukan ibadah. Wa qallat ibadatuhu, dan sangat sedikit ibadahnya disebabkan makanannya haram. Ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin, ketika Allah murka kepada salah seorang hambanya, ketika Allah marah kepada seorang hambanya, razaqahu malan haraman, maka Allah berikan orang itu rezeki yang haram. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Fa idza stadda ghadabahu alaihi wakala bihi syaitanan yubarik lahu fi wa yushiluhu bid dunya. Dan apabila seseorang itu sangat dibenci oleh Allah, istadda ghadabahu alaihi wakala, maka Allah mewakilkan syaitan yubarik, yang akan menarik lahu baginya fihi, di dalamnya, wa yushibuhu, dan akan menemaninya bi yusghiluhu bid dunya, dan akan menyibukkan dia dari perkara-perkara dunia, anidini, dari perkara agama, wa yusahilu, dan akan memudahkan baginya lahu umura dunyahu, perkara dunianya. Jadi ketika Allah sangat murka sama seseorang, maka Allah akan menjadikan setan sebagai temannya dan akan menyibukkan dengan perkara-perkara dunia, sehingga dia jauh dari agama Allah. Dia tidak sempat untuk ngaji, ya, tidak sempat untuk berjamaah, tidak sempat untuk zikir. Kenapa? Allah sibukkan dengan dunia, karena dia makanannya haram. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, ini bulan puasa ini setan itu dibelenggu. Idza dakhala syahrul Ramadan sufidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqas abwabun nar.
ketika datangnya masuknya bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tetapi kenapa banyak manusia yang melakukan perbuatan dosa? Itu bukan dari pengaruh setan. Setan tidak ikut campur. Jadi bulan puasa ini setan nggak menggoda, nggak ada, tidak ada. Itu nafsu yang ada dalam diri manusia. Ada dua musuh manusia. Pertama seton. Seton itu siapa? Asal katanya ablasa yublisu iblis, aiqatun min rahmatillah. Di dalam tafsir Jalalain, aiqatun min rahmatillah. Iblis adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Punya anak buah namanya syaiton. Setannya banyak, syayatin. Setan perempuan, syaitoniyah. Jadi punya prajurit. Iblis punya prajurit. Kalau berhasil menggoda manusia, derajatnya diangkat oleh komandan iblis. Kalau iblisnya gagal menggoda manusia, dihukum oleh komandan iblis. Ini bulan puasa ini nggak ada setan yang menggoda. Kalau ada manusia masih meninggalkan puasa, sholat dan sebagainya, berarti pengaruh dari hawa nafsu. Kira-kira nafsu baik apa tidak? Nafsu itu netral. Contoh, nafsu itu apa sih? Syahwat, keinginan, makan. Nafsu makan. Kalau makanannya halal jadi ibadah. Jima, kalau sama istri jadi ibadah. Nafsu jadi ibadah, jadi baik. Tetapi kalau zina, nafsu jadi haram. Kalau nafsu ibadah, nafsunya kebaikan, jadi ibadah. Jadi nafsu baik apa jelek? Tergantung kita yang mengendalikan. Bagaimana mengendalikan nafsu? Bisaum, dengan puasa ya. Setan udah nggak menggoda nih, kita kendalikan dengan siam. Matanya gimana? Ya, jadi ada dua ya, musuh manusia terberat adalah dua. Pertama setan. Setan udah gak goda nih, atau ya ini syahwatin nafsu ya. Mata, nafsu mata melihat yang haram-haram, kendalikan, tundukkan, istighfar, astagfirullahaladzim, ada janda. Ya Allah, makan nafsu banget ya kan, nikmat sampai kenyang. Stop, kendalikan nafsunya. Kalau lanjutin haram. Senang sama perempuan, bagus apa tidak? Normal, bagus. Kalau nggak suka sama perempuan berarti nggak normal, Kang Pepen. Bagaimana supaya nafsu itu baik? Ketika kita mencintai seorang perempuan, lamar dia, ya, nikahi dia, halalkan secepatnya. Jadi ibadah, nafsu jadi ibadah. Makan yang halal, nafsu jadi ibadah. Jadi nafsu, ada nafsu amarah tumisu, ada nafsu lawamah, ada mulhimah, ada mardiyah, ada mutmainnah, ada, kan di Al-Quran ada, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ nafsu disebutkan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, udkhuli irji'i ila rabbiki, masuk kepada Tuhanmu. Irji'i, kembali kepada Tuhan engkau. Wadkhuli jannati, dan masuk pada surgaku. Nafsu baik. Siapa bilang nafsu buruk? Nafsu itu apa? Abstrak, tidak konkret, tidak nampak, goib. Kayak kolbu. Kolbu itu ada dua, ada kolbu jismani, ada kolbu ruhani. Yang kolbu yang jismani di sini jantung, liver. Orang kafir sama orang beriman kolbunya sama. Yang jismani, yang badan. Tapi kalau yang ruhani berbeda. Orang beriman kolbu yang ruhaninya bening, sopak kolbu, suci kolbunya, disebabkan makanan halal, zikir banyak. Likulli shay'in siqalah, siqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikrullah. Baca Quran zikir, sholawat zikir, dengarkan agama zikir ya. Untuk memperbaiki hati dengan zikir. Jadi ada dua, ada kolbu jismani yang berbentuk jantung, liver di sini,
Ada yang ruhani, abstrak, tidak nampak kolbu itu. Bahkan dalam kitab Imam Ghazali menjelaskan nafsu ya kolbu, kolbu ya nafsu, nafsu ya ruh. Itu satu unsur. Kolbu, nafsu, ruh. Satu definisi bisa diuraikan. Yang goib. Kalau yang di sini kolbu, mana kolbu? Yang berbentuk lope itu Pak Bambang siapa nggak tahu yang gambar itu ya, yang berbentuk lope itu. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan berbicara dengan ilmu, insya Allah kita tidak akan melenceng, tidak akan disesatkan oleh orang. Ya. Jadi manusia itu kalau hatinya baik, maka semua anggota tubuh akan menjadi baik, akan mengarah kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Sebaliknya, kalau hati itu rusak, jelek, maka semua anggota tubuh akan menjadi rusak. Hadisnya mana? Ala inna fil jasadi mudghah, ida soluhat soluha jasadu kulluh, wa ida fasadat fasadal jasadi kulluh, ala wahyal qalbu. Hai manusia, ingatlah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu baik, maka semua anggota tubuh baik. Artinya mata ngelihat yang halal-halal, yang baik-baik, telinga dengarkan yang baik-baik, semua anggota tubuh ada yang baik karena kolbunya baik, bersih. Sebaliknya, bila mana segumpal daging itu rusak, kolbu itu rusak, maka semua anggota tubuh akan menjadi rusak. Matanya melihat yang haram-haram, telinganya sama, tangannya, kakinya, lisannya. Kenapa? Kolbunya rusak. Maka baik dan tidaknya manusia kolbu di sini. Maka dibidik ini, terus kejar kolbu biar suci. Makan yang halal, perbanyak zikir. Insya Allah. Yang dimaksud kolbu di situ adalah kolbu rohani, bukan kolbu jismani. Kalau kolbu jismani orang kafir aja kolbunya sama dengan kita. Harus benar-benar dijaga kolbunya. Ada perkara-perkara yang dapat mematikan kolbu manusia. Salah satu di antaranya tadi makanan yang haram, kemudian perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, maksiat yang terus-menerus tidak bertobat kepada Allah akan mematikan kolbu sehingga dia menjadi orang yang celaka. Naudzubillah. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh sukses, beruntung bagi orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi celaka bagi orang yang mengotori hatinya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah dari Al-Fakir, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.